kebudayaan sebagai tontonan saja. Jadi ada film-film yang ya sebenarnya kalau jika digali di sana ada tuntunan. Yang namanya budaya itu sangat-sangat erat dengan pendidikan. Ini tayangan-tayangan yang mendidik berbasiskan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinau, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di podcast Sinau, semangat mencari ilmu. Di tengah-tengah kita sudah ada perwakilan dari BMK. Apa itu BMK? Tanpa G ya. Sementara yang sering kita dengar itu BMKG gitu. Ini BMK aja tanpa G. Sebenarnya apa sih BMK itu? Langsung saja kita bertanya kepada beliau, tapi terlebih dahulu kami mohon untuk perkenalkan diri dulu Bapak. Kemudian apa sih BMK itu? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Perbawa. Saya dari Balai Media Kebudayaan, sebuah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kebudayaan yang tugas dan fungsinya membuat produksi konten, membuat produksi film, mendistribusikan film, mengakuisisi film, dan kami punya Indonesia TV di bawah BMK. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi BMK ini adalah Balai Media Kebudayaan. Di situ mereka tugasnya untuk mengekspor film, tapi yang bertajuk kebudayaan gitu Pak ya. Ya, betul. Jadi budaya-budaya di Indonesia ini sangatlah banyak dan luas sekali. Namun kadang kita satu sama lain tidak tahu Pak ya, ini budaya mana, ini budaya mana. Melalui BMK ini dengan kanalnya Indonesia TV Pak ya. Indonesia sudah dirilis sejak tahun berapa itu Pak? 2021. 2021 sudah dirilis. Nah, kita aja baru dengar ya Indonesia TV gitu ya. Baru dengar kali ini dan bahkan kita tidak tahu apa itu Indonesia TV. Oh, ternyata Kementerian Kebudayaan ini mempunyai program yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong. Baik Bapak, terkait BMK dan Indonesia TV itu. Sebetulnya Indonesia TV dan BMK ini selain dari kebudayaan yang diangkat, apalagi Pak yang biasanya ditayangkan di Indonesia TV? Tema-temanya memang tema sentralnya tentu sejarah, seni, dan budaya. Cuma ragamnya ya ini beragam, bukan saja dari geografis, tapi dari model-modelnya ada yang dokumenter, ada yang animasi, ada film anak, ada film keluarga. Kebudayaan bukan kebudayaan sebagai tontonan saja. Jadi ada film-film yang ya sebenarnya kalau jika digali di sana ada tuntunan. Ada tuntunan, memang selama ini mungkin moral yang tersirat ada pesan moral. Selama ini mungkin kita melihat tontonan orang menari dan lain sebagainya, tapi di Indonesia TV bukan saja kita akan melihat tarian, tapi makna dalam sebuah tarian dan keseharian implementasi dari keindahan sebuah tarian ya kurang lebihnya ada. Jadi bukan saja sebagai tontonan, tapi ada tuntunan di sana. Betul. Berarti memang itu Pak ya. Misalnya kita di Indonesia TV kemudian tampil tarian, di sana tidak hanya tarian saja, melainkan ada unsur edukasinya di situ, unsur edukasi, filosofinya seperti apa dan lain sebagainya gitu Pak ya. Yang di luar sana banyak dari kita tidak tahu. Maksudnya menari seperti ini itu apa, seperti ini itu apa. Sangat luar biasa sekali Sobat Sinau bahwa di Indonesia TV ini sudah menyediakan banyak video-video tentang kebudayaan dan karya Valunkan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lantas gini Bapak, selama 2021 sampai sekarang itu kira-kira sudah berapa konten yang sudah diciptakan sebelumnya, tapi ini Indonesia TV menciptakan sendiri atau mungkin bermitra dengan produksi film atau yang lain, gimana Pak? Bisa jelaskan? Nah, memang di 2 tahun pertama di 2001 sampai 2022 saat itu kami masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saat 2 tahun pertama itu Indonesia TV hasil produksinya merupakan hasil produksi yang digarap oleh unit pelaksana teknis milik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada dari museum, ada dari waktu itu masih Balai Pelestarian Cagar Budaya, masih Balai Nilai Budaya, Museum Nasional, semua diserahi tugas oleh Direktorat Perfilman saat itu, PMM Perfilman Musik dan Media, untuk membuat sebuah konten yang akan masuk di Indonesiana TV 2 tahun pertama. Masuk ke tahun 2023 sampai 2024, kami membuka open call untuk memberdayakan sineas-sineas untuk memproduksi film dengan bukan saja dana saat itu, tapi juga proses pendampingan, kurasi naskah, teknik merancang sebuah skenario dan penyutradaraan, dramaturgi, semua tahapan-tahapan sebelum produksi itu dilakukan pendampingan oleh Balai Media Kebudayaan saat itu selama 2 tahun 2023 sampai 2024. Jadi itu kurang lebih dalam 4 tahun kami berdiri, produksi konten-konten yang kami tayangkan di Indonesiana TV berasal dari 2 sumber tersebut. Oh, sangat luar biasa sekali. Termasuk ini Bapak, kebudayaan ini kementeriannya kan sudah terpisah dengan pendidikan, betul, gitu ya. Betul. Bisa diuraikan terus bagaimana itu Pak, pembagian gonogininya seperti itu? Apakah sudah benar-benar pecah atau memang masih bersatu atau gimana Pak? Kalau secara gonogini kan berarti objek yang terlihat gitu, soal bangunan itu ya jelas ya, jelas sudah mulai diatur, mulai diatur mana milih mana milik mana. Tapi yang belum bisa dihilangkan itu jiwanya, jiwa dalam produksi. Ya, yang namanya budaya itu sangat-sangat erat dengan pendidikan. Ini yang mau disebut gonogini, mau dipisah, mau bagaimanapun budaya itu sudah menyatu dalam unsur edukasi. Budaya berkembang itu kan ada nilai edukasi. Budaya tradisional itu ada hal. Kalau di bahasa di Jawa, di Sunda mungkin ada pamali. Sebetulnya kan itu ada makna. Ada makna kenapa kamu tidak boleh seperti itu. Oh, kalau kamu berbuat A, kamu akan mendapatkan celaka. Itu kan ada fungsi edukasi di sana. Nah, itu yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun kami sudah menjadi kementerian tersendiri, tugas pelestarian tidak akan bisa hilang tanpa menghilangkan unsur pendidikan di dalam. Jadi memang meskipun secara kementerian, secara hierarki memang sudah dipisah, betul, tapi jalannya tetap sejalan Pak ya. Tetap sejalan. Tidak akan bisa yang satu ke barat, yang satu ke timur, tidak mungkin Pak ya. Karena salah satu sama lain saling bersinergi itu. Betul. Baik Bapak, kemudian selama di Indonesiana TV, langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan atau BMK tadi untuk lebih mensosialisasikan lagi dengan luas di Indonesia Pak? Sementara ini kan banyak yang belum tahu Pak ya. Betul, kami akui itu. Ya, gimana Pak? Silakan. Nah, selain memproduksi, kami juga mempunyai tugas mendistribusikan. Mendistribusikan ini sebagai upaya dari kami bahwa jangan semata-mata memproduksi, tapi kita harus mengawal apakah film yang diproduksi ini sudah tepat sasaran, apakah film yang kami produksi ini sudah tepat guna. Nah, proses distribusi ini tentu dengan sasaran-sasaran tersendiri, apakah mau disampaikan ke tingkat SD, SMP, SMA, atau masyarakat umum, atau keluarga, untuk film keluarga. Nah, distribusi yang kami lakukan, kami sosialisasikan. Nah, ini menjadi salah satu program prioritas kami. Sebelum nanti kita memproduksi kembali, bagaimana proses distribusi ini, bagaimana konten-konten ini benar-benar nyampe. Oleh karenanya kegiatan kami ada aktivasi platform, platform website, platform aplikasi. Nah, ini menjadi tugas kami, fokus untuk ini loh. Kita
ada loh tayangan-tayangan edukasi, tayangan-tayangan yang mendidik berbasiskan budaya, budaya daerah, budaya tradisional. Kami berharap dengan kegiatan distribusi ini menjangkau lebih luas, bisa diterima oleh publik yang akan menjadi bahan evaluasi ketika kami nanti akan berproduksi selanjutnya. Karena tadi budaya dan kebudayaan dan pendidikan itu berjalan selaras, lantas kita yang sebagai pendidik atau praktisi pendidikan itu bisakah kira-kira kemudian kita bekerja sama, mengajukan kerjasama dengan BMK itu sendiri, mungkin perihal salah satu sekolah nanti membuat film, nanti teknisnya seperti apa, terus bagaimana cara kerjasama itu bisa nggak, atau BMK membuka peluang itu nggak Pak? Silakan Pak. Nah memang saat ini tidak seperti ketika kami open call gitu ya, di 2023 dan 2024, karena untuk pembiayaan ini sudah ada bagian tersendiri di Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana. Jadi kami sekarang ini menjadi tempat library-nya, sebagai pustakanya, sebagai etalasenya gitu. Kami tempat untuk ya memasarkan produk film dan konten yang layak tayang, yang layak disiarkan. Tapi kalau untuk pendampingan itu sudah ada namanya Dana Indonesiana. Masih di bawah Kementerian Kebudayaan. Di situ ada 11 kategori pendanaan oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, jika anak-anak siswa akan memproduksi film, ada khusus untuk sineas. Tinggal cermati petunjuk teknis dan syaratnya, syarat dan ketentuannya. Jadi untuk kali ini tidak seperti yang 2023-2024, tapi ya dengan Indonesiana TV setidaknya para siswa sudah tahu kemana untuk mencari inspirasi dalam produksi film, bagaimana jika nanti mereka sudah selesai memproduksi dan layak tayang, mereka tahu tempat yang tepat untuk memasarkan karya para sineas tersebut. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali atas waktunya dan pemaparannya tentang Indonesiana TV. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada sesi kali ini, Sobat Sinau paham apa sih BMK itu, kemudian apa Indonesiana TV itu. Ternyata di Kementerian Kebudayaan sendiri mempunyai kanal TV yang tidak kalah dengan kanal-kanal yang lain yang menyajikan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Tetap mari kita lihat di kanal Indonesiana TV melalui Instagram, YouTube, ada Pak ya? YouTube ada. YouTube dan website agar tidak ketinggalan untuk produk-produk film kebudayaan di Indonesia. Baik, Sobat Sinau, mungkin kali terakhir ya, closing statement Pak. Ada nggak yang mau disampaikan? Silakan Bapak. Kalau terkait film ya, film itu sebenarnya media yang memang diproduksi cukup sulit, tapi cukup mudah untuk menjangkau sasaran. Kadang-kadang kita suka terpikirkan ketika kita menonton sebuah film, kok ada kemiripan dengan kisah hidup saya? Kok gue banget gitu? Atau gue pengen kayak itu. Jadi film merupakan media yang bisa langsung, kalau cocok langsung klik dan akan terinspirasi. Hidup si penonton bisa terinspirasi dari sebuah tayangan film, apapun filmnya. Mau itu akhirnya tindakannya positif atau negatif, di situ makanya bagaimana agar film berkualitas akan menghasilkan juga orang-orang yang berkualitas setelah menonton tayangan yang berkualitas. Luar biasa, tepuk tangan Sobat Sinau. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu Pak. Mudah-mudahan kita masih bertemu kembali Bapak ya. Baik, mungkin cukup perjumpaan kita pada sesi kali ini.
dan tetap stay tune terus di channel kita, channel KKGPAI Balikpapan Kota. Terima kasih, saya Bayaki mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesiana TV, salam budaya. Dadah.